Halo teman-teman, jadi di sini kita akan belajar bersama tentang TOEFL ITP, khususnya untuk materi Structure and Written Expression. Karena bagian ini sebenarnya bagian yang cukup rumit, tapi di sini saya akan berusaha untuk sharing cara cepat menjawab soal TOEFL ITP pada Structure and Written Expression. Nah, sebelum itu ini adalah part 1, nanti akan berjenjang terus part-part yang akan membahas tuntas bagian dari TOEFL ini. Nah, di sini ada semacam kayak informasi singkat tentang kalimat dengan satu klausa ya. Jadi di sini kalau kita bisa baca ya, teman-teman, saya coba translate. Jadi beberapa kalimat dalam bahasa Inggris itu hanya memiliki satu subjek dan satu verb atau kata kerja. Dan ini sangat penting untuk mencari subjek dan verb dalam suatu kalimat ya. Nah, dari beberapa kalimat itu biasanya sangat mudah untuk mencari subjek dan verbnya. Tetapi karena adanya beberapa kayak struktur tambahan, misalnya ada objek preposisi, apositif, participle, itu akan bisa memusingkan kita dalam menjawabnya. Nah, intinya di bagian ini kita diberitahu gitu kalau misalnya kalimat dalam bahasa Inggris walaupun bahasa Indonesia itu dikatakan sebuah kalimat apabila dia terdiri dari satu subjek dan satu verb minimal ya. Oke, di sini juga kalian bisa lihat, therefore you should be able to do following sentences with one subject and verb. Jadi pastikan bahwa terdiri atas satu subjek dan satu verb, dan perhatikan baik-baik tentang objek of preposisi dan apositif ketika kita mencari subjek. Ini akan dibahas di video kedua. Dan juga nanti kita akan bahas tersendiri tentang present participle dan past participle. Ini sangat penting dalam mencari kata kerja ya. Oke, skill 1 yakni be sure the sentence has a subject and a verb. Oke, jadi kita diminta untuk memastikan bahwa dalam satu kalimat itu minimal harus ada satu subjek dan satu verb. Oke. Nah, sebelum itu kita bahas dulu apa sih yang dikatakan subjek dan apa sih yang dikatakan verb. Oke, di sini saya sudah buat secara ringkas. Jadi subjek itu kalau dalam bahasa Inggris ada 3. Ada kata benda atau noun, kemudian ada noun phrase atau frase kata benda, kemudian ada pronoun atau kata ganti. Nah, untuk noun ini gampang ya. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada car, house, flower, atau misalnya ada bicycle, and etc. Kemudian untuk noun phrase ini frase kata benda, misalnya rumah yang besar, sepeda yang kecil, atau misalnya tembok yang tinggi ya. Kemudian pronoun atau kata ganti, di sini kita pasti sudah belajar ya dari sekolah. Kalau misalnya ada I untuk saya, you untuk kamu, we untuk kita atau kami, they untuk mereka, he untuk kata ganti laki-laki, she untuk kata ganti perempuan, dan it. Nah, selanjutnya yang mana sih yang dibilang verbs? Nah, kalau verbs itu ada dalam 4 bentuk ya. Nah, dalam 4 bentuk ini ada to be. Nah, to be itu yang mana? Misalnya am itu to be dari I. You itu to be. You itu subjek atau pronoun untuk are ya. Jadi yang jamak-jamak itu you, we, they itu pakainya are. Kemudian he, she, it itu dia pakainya is ya. Kemudian dalam bentuk lampaunya ada was, were ya. Kalau was untuk yang tunggal, yang were untuk yang jamak. Kemudian ada be, being, dan been. Oke. Nah, selanjutnya ada 2 itu modals ya. Modals itu seperti should, will, ada would, shall, could, may, might, and must. Kemudian ada kata kerja. Kata kerja yang sering kita dengar, misalnya ada verb 1 seperti play, verb 2 played. Oke, kemudian ada kata kerja yang
perlu ditambahkan s dan is dan atau is di belakangnya ya. Misalnya untuk he, she, it itu kalau dia ketemu kata kerja, bentuk pertama ya, kita tambahkan dia di belakangnya s atau is tergantung dari katanya. Nanti kita bahas lebih detail di video-video lainnya. Kemudian yang paling penting diperhatikan bahwa bisa juga untuk kata kerja bentuk ketiga, tapi harus diikuti dengan have atau has. Misalnya, she has done. Seperti itu yang dibilang subject dan verbs. Oke, kita meloncat ke contoh soal. Nah, di skill 1 ini saya ingin tekankan kita hanya akan mengidentifikasi subjek dan verb saja ya. Jadi kata selain itu kita kesampingkan dulu. Nanti kita lanjut di skill-skill selanjutnya dan akan terspill sendiri yang mana dibilang objek, preposisi dan sebagainya ya. Nah, untuk contoh soal nomor 1 ya. Kalau kita lihat di sini ya, titik-titik was back up for miles on the freeway ya. Nah, saran saya tidak usah diartikan ya. Yang kita perlu identifikasi untuk skill 1 ini hanya subjek dan verb. Apabila ada dua ini, maka kalimatnya sudah sempurna ya. Nah, untuk di skill 1 ini kita fokus ke dua ini saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini berdasarkan penjelasan sebelumnya, was itu termasuk dalam verb ya. Oke, berarti kita di sini kekurangan subjek. Subjeknya yang mana ya? Ingat, subjek itu ada 3 ya. Ada noun, frase kata benda, dan ada juga pronoun ya. Kalau kita lihat di sini, kemungkinan besar hanya ada di opsi C dan D ya. Kalau yesterday, kemarin, in the morning, pada pagi hari ya. Kalau ingat pelajaran bahasa Indonesia, keduanya ini lebih ke keterangan waktu. Oke. Nah, yang paling mungkin adalah traffic sama cars. Kita kembali lagi ke kata kerjanya. Kata kerjanya kan bilangnya was ya. Nah, kata kerja yang lampau ya ada 2, was dan were. Nah, kalau was ini digunakan untuk subjek yang tunggal. Kalau were digunakan untuk yang jamak ya. Karena di sini pakainya was, berarti yang mendekati atau yang paling tepat adalah opsi bagian C saja ya. Kalian juga bisa melihat penjelasannya kenapa bisa benar ya opsi C di kolom yang ini. Kita lanjut saja untuk ke contoh bagian 2. Nah, contoh kedua. Di contoh kedua ini sama saja ya, kita hanya diminta mengoreksi atau mengidentifikasi apakah ada subjek atau verb di dalamnya ya. Nah, engineers ini ya, biasanya sih kalau subjek itu cenderung di depan ya, ataupun kalau dia dalam bentuk 2 kalimat biasanya setelah titik, itu adalah subjek ya. Engineers di sini ada pakai s, berarti engineer ini jamak ya. Jadi ini subjeknya. Oke. Sekarang kita butuh apa? Subjek titik-titik bla 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 bla. Nah, kita butuhnya adalah verb. Oke, jadi kita hanya perlu mencari verb di opsinya. Tanpa harus mengerti arti dari kalimat ini ya. Next month, bulan depan itu keterangan waktu. Hopefully itu juga tidak termasuk dalam kata kerja. Necessary juga tidak ya. Nah, di sini ada are. Oke, are itu menunjukkan jamak ya. Kalau tunggal itu dia pakai is. Karena di sini engineers ada s-nya, artinya yang benar adalah B. Oke, di sini juga kalian bisa lihat untuk penjelasannya. Selanjutnya kita coba contoh soal nomor 3 ya. Nah, kalau kita ingin mengidentifikasi ya, di sini ada the boy bla 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 going to ya. The boy di sini tunggal ya. Artinya hanya satu anak laki-laki. Jadi kita harus cari yang tunggal juga. Oke, mulai dari opsi A. Ada kata he-nya. Artinya ini subjek, berarti ini salah ya. Karena sudah ada the boy. Ini juga karena sudah ada the boy.
Yang kita cari hanyalah verb. Oke. The boy is relaxing going ya. Ini sebenarnya bisa ya pakai is, tapi kok ada is relaxing lagi ya? Relaxing ini artinya double di sini ya. Ada going, ada relaxing ya. Kemudian kita coba yang D ya. Nah, oke, di sini ada be. Be bisa menjadi to be ya untuk going. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Oke. Nah, di sini yang saya perlu tekankan, kita tidak perlu mengerti apa sih arti dari kalimat ini. Di sini kita hanya perlu mencari atau mencocokkan ya antara subjek dan verb ya pada skill 1 ini. Kalian bisa baca lebih lanjut penjelasannya pada bagian ini. Oke, di sini ada sedikit summary ya untuk bagian skill 1 subject and verbs. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi sebuah kalimat di bahasa Inggris itu wajib hukumnya memiliki satu subjek minimal dan satu verb minimal. Next, teman-teman boleh pause videonya, terus coba dikerjakan lalu mencocokkan di akhir video. Oke, saya coba lanjut ya. Latihan 1. Garis bawahi subjek ya dan verb pada kalimat di bawah ini dan isi kolomnya ya, garis-garis ini. Apakah kalimat tersebut sudah benar atau salah ya? Kalau benar diisi correct, kalau salah diisi incorrect. Untuk nomor 1 ya. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake ya. Kalau di sini jawabannya incorrect. Kenapa? Oke, di sini ada verb. Ya, ada verb. When fishing for trout at the nearby mountain lake. Tapi nggak ada subjeknya ya, karena wajib hukumnya tadi disebutkan harus ada subjek dan harus ada verb. Jadi kalimat 1 ini salah. Oke. Untuk nomor 2 katanya benar ya. Coba kita identifikasi. A schedule of the day's events can be obtained at the from text ya. A schedule ini ingat kalau ada biasanya kalau dia di depan dan ada kata seperti en ya, itu dia cenderung sebagai subjek ya. Dalam hal ini dia a schedule ya. A schedule can be obtained. Nah, can be ini menjadi kata kerjanya ya. Can be obtained ini menjadi kata kerjanya. Jadi di sini subjek, sini verb, artinya ini sudah benar. Oke, untuk nomor 3 kita coba kerja. A job. Oke, a job artinya dia subjek. On the day shift or the night shift at the plant available. Kita coba cari kata kerjanya mana ya. Nggak ada ya. Cuma ada subjek ya. Selebihnya ini dia lebih ke keterangan. Jadi untuk nomor 3 incorrect. The new computer program has a variety of helpful application ya. Jadi the new computer program ini subjek ya. Provides a variety. Provides ya, bisa menjadi verbnya. Oke. Jadi nomor 4 ini correct. Lanjut. The box ini subjek ya. Can be opened only with a special screwdriver. Jadi the box subject dan can itu verb. Correct. Design text for history class. It contains more than 20 chapters. Design text ini bisa jadi subject ya. For history class. Design text for history class is the subject ya. It ya. It contains. Okay. Ini verb ya. Tapi dilihat. Masalahnya adalah ada kata it lagi. Kalau diingat, subjek itu ada noun, frase kata benda dan pronoun ya. Jadi it ini masuk ke pronoun ya. Di sini hanya satu kalimat, tapi kenapa ada 2 subjek? That's why nomor 6 incorrect. Lanjut, the papers ya, the papers. Subject in the waste basket should be untied into the trash can outside. Oke. Should be ini bisa menjadi verb ya. Jadi the papers should be. Oke.
Jadi ini correct. The aperture before dawn on the boat in the middle of the harbor. Jadi the aperture before dawn on the boat in the middle of the harbor. The aperture ini bisa bagusnya ya. The aperture itu bisa menjadi subjek. Ya. Tapi di sini ya, kalau kita lihat di nomor 8 ini tidak ada juga sama sekali verbnya. Artinya nomor 8 ini incorrect. Oke, nomor 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Yesterday ini keterangan waktu, found ini bisa jadi verb. Oke, tapi di kalimat 9 ini tidak ada subjeknya ya. Jadi incorrect. Last number, the new machine is processes 50% more than the previous machine. Oke. The new machine ini sebagai subjek ya. Is ini sebagai verb ya. Jadi tanpa harus menyelesaikan kalimat ini ke belakang, nomor 10 ini kalimatnya sudah benar. Oke, jadi itu untuk skill 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman ada saran, ada ingin kasih komen, boleh komen di bawah ya. Oh ya, untuk bukunya ini saya menggunakan buku Longman yang warna orange untuk TOEFL ITP. Semoga sukses semua. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.